Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan pilih kartu yang temanya adalah tentang apa yang ingin diungkapkan kepadamu dari lubuk hatinya yang terdalam. Baiklah teman-teman, untuk kalian yang berkenan mengikuti permainan pilih kartu kali ini, silahkan kalian pilih salah satu dari antara 3 deck yang tersedia di depan ini. Deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Kira-kira yang manakah dari antara 3 deck yang ada di depan ini yang mewakili tema kita kali ini? Sudah ditentukan pilihannya? Saya akan mulai membaca dari teman-teman yang memilih deck pertama. Untuk teman-teman yang memilih deck pertama, inilah yang akan diungkapkan oleh perasaannya, mungkin secara tersirat kepada kalian, karena ini adalah hal yang sulit untuk diucapkan melalui lisan ya. Ya, untuk kalian yang memilih deck pertama, kalian sedang berhubungan dengan seseorang yang sedang berproses kedewasaan jiwanya ya. Jadi seseorang ini sedang berusaha untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam hidupnya. Dan dia merasa banyak beban yang harus dia tanggung, harus dia cari solusinya. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Ini dia ada beban, mungkin beban keluarga, di mana mungkin dia adalah seseorang anak yang menanggung ekspektasi dari orang tuanya ya. Jadi dia berusaha untuk membuat orang tuanya itu bahagia, dia berusaha untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan orang tuanya, atau mungkin dia memiliki tanggung jawab materi, atau dia mengemban sebuah beban finansial, seorang tulang punggung keluarga mungkin dia. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang sedang berusaha untuk balance antara kepentingan yang lain dengan kepentingannya di dalam hubungan dengan kalian ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian sedang ya mungkin ditinggal diam-diam oleh orang ini. Jadi seseorang ini tidak bermaksud untuk meninggalkan kalian begitu saja, tidak ya. Jadi dia tiba-tiba mungkin menghilang, tiba-tiba mendiamkan kalian, tiba-tiba saja dia sulit untuk dihubungi, atau mungkin tiba-tiba komunikasinya terputus juga bisa. Karena memang dia sedang berusaha untuk menyelesaikan banyak sekali masalah di dalam dirinya. Sebenarnya dia adalah seseorang yang memiliki ekspektasi tinggi di dalam sebuah hubungan ya. Dia berusaha untuk memenuhi keinginan dari pasangannya itu, apa yang menjadi impian kalian berdua sedang berusaha dia wujudkan ya. Tetapi memang belum ada yang sesuai dengan ekspektasi ya, belum ada yang bisa direalisasikan. Jadi masih sebatas ya angan-angan dan cita-cita ya. Sebenarnya dari usaha yang sedang dia lakukan atau kalian lakukan, ini bisa vice versa ya. Sudah ada titik terang sebenarnya. Ini ilustrasinya adalah sebuah koin emas yang sedang dibawa oleh kereta yang ditarik oleh kerbau ya. Dan kerbau sendiri tidak bisa berjalan cepat. Ditambah jalannya ini juga terjal ya. Jadi jalannya berbatu-batu sehingga sulit untuk kereta ini berjalan ya. Apalagi berjalan cepat. Ya, dan ini ada ilustrasi yang menggambarkan kondisi seseorang itu. Seseorang yang sedang bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa ya. Jadi di dalam pertumbuhan kedewasaan di dalam dirinya, ini tidak
tidak menjamin umur yang banyak adalah seseorang yang sudah dewasa, sudah matang, tidak ya. Karena memang seseorang proses kedewasaan dirinya itu berbeda-beda. Ya. Dan ini banyak sekali permasalahan yang sedang diselesaikan oleh dia dan itu belum selesai-selesai ya. Bahkan sampai saat ini. Kondisi yang mungkin tidak bersahabat dengan kalian ya, karena banyak kondisi yang tidak bisa diprediksi di sini. Kondisi yang berubah begitu cepat. Ini juga bisa diartikan kondisi di dalam hubungan, mungkin emosional atau mungkin tingkat emosi yang ya sangat tinggi di antara kalian. Jika sedang tidak stabil, mungkin sebuah kata-kata yang sebenarnya sepele tidak perlu diperpanjang, pada akhirnya justru itu menjadi sebuah permasalahan yang meledak-ledak ya. Hanya karena hal yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik ya. Jadi ini terlihat sekali kondisi yang berubah begitu cepat, datang begitu cepat, dan terkadang sulit untuk dikendalikan di sini. Ya, sebenarnya pasangan kalian dan kalian sendiri sebenarnya adalah seseorang yang balance ya. Jadi seseorang yang berusaha untuk seimbang antara kepentingan yang lain dengan kepentingan di dalam hubungan. Ya, salah satu di antara kalian sedang berusaha untuk healing ya. Ini dua arti. Bisa jadi berusaha untuk memaafkan sikap pasangan yang mungkin menjengkelkan juga bisa. Berusaha untuk memaklumi, berusaha untuk menerima, dan berusaha untuk berdamai dengan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin salah satu di antara kalian memiliki masa lalu di dalam hubungan itu yang memiliki cerita yang membuat kalian trauma sampai sekarang, dan itu sedang berada di dalam proses pemulihan. Jadi kalian sedang berusaha untuk menjalani hubungan yang sekarang ini dengan keyakinan yang baru, dengan cara pandang yang baru, dan kalian sedang berusaha untuk ikhlas ya dengan hal yang sudah berlalu. Itu yang kedua. Jadi silakan dipilih salah satu, mana yang sesuai dengan kondisi kalian. Artinya ada dua hal itu tadi ya, dan ini ada kehati-hatian ya yang dilakukan oleh kalian atau pasangan kalian. Jadi ini sedang berjalan dengan melewati tombak yang hanya ada tali-tali untuk kalian menyeberang, untuk orang ini menyeberang. Mungkin kalian sangat hati-hati terhadap pasangan kalian ya, atau bisa juga sebaliknya, pasangan kalian yang berhati-hati dalam bersikap dengan kalian, takut salah ya. Sedangkan seseorang ini menyeberang, dia ada balok kayu di atas punggungnya ya, jadi luar biasa tekanannya. Selain harus berhati-hati, dia juga berusaha untuk supaya tetap selamat sampai ke seberang ya, dengan beban yang sedang dia bawa itu ya. Oke. Memang tidak mudah dari sebuah proses pendewasaan ya, apalagi banyak sekali masalah yang sedang harus diselesaikan ya. Kita lihat yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang terdalam. Ya, ini adalah sebuah emosi yang meledak-ledak ya. Jadi sebuah perasaan yang tidak terkendali. Kesimpulannya dari apa yang ingin dia sampaikan adalah, aku sedang berproses, jadi tolong bersabarlah. Itu pesannya kepada kalian ya. Oke, semoga saja kalian yang memilih
deck pertama bisa lebih memahami kondisi pasangan kalian yang sedang terjadi saat ini. Dan semoga kalian menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di dalam hubungan kalian. Oke. Untuk teman-teman yang memilih deck pertama, sekian dulu. Berlanjut untuk teman-teman yang memilih deck kedua. Untuk teman-teman yang memilih deck kedua, oke. Untuk teman-teman yang memilih deck kedua, ini adalah seseorang yang sulit untuk mengambil keputusan, ya. Karena di dalam dirinya selalu ada pertentangan, ya. Ini adalah ilustrasi dari konflik di dalam batin. Jadi seseorang yang terkadang merasakan hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ilustrasinya adalah seseorang yang terluka tangannya oleh pedang, sedangkan yang lainnya bisa bermain pedang dengan ya riang, ya. Sedangkan dia, pedang ini justru melukai tangannya. Jadi kondisi yang tidak sama dengan pasangannya mungkin. Kalian berada di dalam cara pandang yang berbeda, itu juga bisa. Dan dia ini adalah seseorang yang pintar untuk mengendalikan situasi, pintar untuk membuat kondisi itu terjadi sesuai dengan apa yang dia mau. Misalnya saja seseorang ini sedang bermasalah dengan kalian, maka dia sangat tahu cara untuk membuat kalian itu tidak marah, atau cara untuk membuat kalian itu membutuhkan dia untuk mendekat, ya. Sepertinya kalian sangat sayang terhadap seseorang ini. Bahkan mungkin kalian yang sudah berusaha untuk pergi dari orang ini, berusaha untuk ya mungkin berusaha meninggalkan seseorang ini, mungkin ya karena mungkin pernah kalian jengkel atau kalian merasa mentok dengan sikapnya dia yang menjengkelkan. Ternyata kalian justru yang ingin kembali lagi karena memang kalian merasa seseorang ini adalah dunia kalian, ya. Dan kalian merasa bahwa seseorang ini adalah orang yang memang kalian mau. Ya, kalian juga terkadang takut untuk kehilangan seseorang ini. Mungkin kalian tahu kalau orang ini adalah seseorang yang memiliki pesona yang luar biasa di depan lawan jenisnya, ya. Ya, dia adalah seseorang yang pintar mencari solusi dari permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan di dalam hidupnya. Jadi dia bisa membuat suasana yang kurang menyenangkan menjadi hidup, dan orang-orang suka dengan orang ini, ya. Senang berada di dekatnya. Dia adalah seseorang yang memiliki teman-teman banyak, lingkungan sosial yang tidak terbatas. Oleh karena itu dia terkadang menjadi seseorang yang sulit mengambil keputusan karena terbentur oleh banyak hal. Ya,
dia memiliki pilihan yang lebih dari satu. Oleh karena itu, dia terkadang terkesan menjadi seseorang yang tidak bisa jelas. Jadi nggak jelas maunya dia apa, karena memang dia punya banyak keinginan, punya banyak peluang, ya, dan lingkungan sosialnya sangat mendukung sekali. Dan kalian sama orang ini adalah seseorang yang adalah kondisinya berbeda. Jadi dia adalah kondisinya mungkin bertolak belakang dengan gaya hidup kalian, cara pandang kalian. Ilustrasinya adalah seseorang yang memeluk hewan dari laut, ya, dan mereka berdua tidak peduli perbedaannya. Mereka saling menyayangi. Ini juga bisa diartikan kalian. Kalian bisa menerobos perbedaan di antara kalian dan kalian bisa menyatukan cara pandang kalian. Walaupun di dalam kalian menjalani hubungan ini tidak mudah, ya. Apalagi dengan dia yang ya selalu memiliki banyak pilihan, ya. Baiklah, kita lihat. Apa yang ingin diungkapkan dari lubuk hatinya yang terdalam? Three of Cups. Dia memiliki pilihan yang lain, ya. Sebenarnya dia ingin serius mungkin, tapi karena dia harus mempertimbangkan banyak hal, jadi dia sering sekali jeda dalam dia mengambil langkah, ya. Intinya adalah yang ingin dikatakannya seperti ini. Aku ingin serius sebenarnya kalau nggak ada dia. Begitu. Ya, selama kalian masih belum terikat sakral komitmen, ya silakan dipertimbangkan. Atau kalian berusaha lebih keras lagi untuk meyakinkan dia bahwa memang kalian adalah pilihan yang terbaik, ya. Itu juga lebih positif, ya. Karena memang orang seperti ini perlu perjuangan yang gigih, ya. Perlu pembuktian bahwa memang, oh iya ya, seseorang ini layak untuk menjadi yang satu-satunya di dalam hidupnya. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu kedua, semoga saja kalian bersama dengan seseorang yang memang kalian cintai ini bisa menemukan solusi dan bisa menyatukan apa yang memang menjadi keinginan dan keputusan kalian, ya. Oke, sekian dulu untuk yang memilih deck kedua. Kita berlanjut ke teman-teman yang memilih deck ketiga. Untuk teman-teman yang memilih deck ketiga, yang ingin diungkapkan kepadamu dari lubuk hatinya adalah, kita lihat.
Untuk yang memilih deck ketiga, sepertinya kalian sering adu pendapat ya, atau mungkin kalian belum lama ini malah mungkin habis ribut ya, atau habis berantem. Jadi intinya seseorang ini sedang kangen dengan kalian ya. Oke. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang cuek, seseorang yang dia berprinsip seperti ini. Ya inilah diriku, inilah apa yang aku suka, inilah kebiasaanku. Kalau kamu tidak menyukai, ya mau bagaimana lagi, kamu harus menyesuaikan dengan kondisi aku yang memang adanya seperti ini. Ya dia seperti itu. Jadi banyak hal atau banyak sekali permasalahan yang terjadi di antara kalian yang tidak ada solusinya, atau permasalahan yang cukup lama menggantung itu dibiarkan begitu saja ya. Jadi tidak dicari bagaimana solusinya, bagaimanakah seharusnya permasalahan yang ini. Kemudian datang lagi masalah yang lain yang pada akhirnya menggantung juga. Ini seseorang yang cuek dan sedikit egois ya. Ya, dan dia seseorang yang harus dituruti apa yang menjadi maunya. Sulit mengalah. Ini bisa vice versa ya. Bisa kalian, bisa pasangan kalian. Tetapi di sini saya membacanya adalah pasangan kalian. Dan sedangkan dia tahu kalau cinta kalian kepada dia itu tulus ya. Pengorbanan kalian juga sudah banyak. Dan sebenarnya dia tidak mengingkari hal itu. Hanya saja memang egonya dia tinggi. Sepertinya dia habis mengecewakan kalian ya, belum lama ini. Three of Swords. Ini kekecewaan yang terlalu dalam ya di sini ya. Dan dia bersikap seperti seakan-akan ya dia tidak tahu bagaimana harus mungkin meminta maaf kepada kalian, atau dia harus memperbaikinya seperti apa, atau mungkin dia tahu tapi dia tidak melakukan. Jadi kalian melihat sikapnya itu sebagai seseorang yang ya menyebalkan. Ya ini adalah hal yang terjadi di luar ekspektasi ya. Dari kekecewaan ini kalian benar-benar merasa bahwa ini adalah seseorang yang jauh dari apa yang menjadi ekspektasi kalian di dalam sebuah hubungan berpasangan. Ya mungkin saja dia mengkhianati kalian juga bisa, karena ini adalah kekecewaan yang teramat dalam ya. Biasanya ini berhubungan dengan orang ketiga. Tetapi ada pula yang berhubungan dengan mungkin dia tidak bisa menghargai orang tua kalian, atau dia mungkin bermasalah finansial dengan kalian yang cukup besar, itu juga bisa. Tetapi rata-rata jika dua kartu ini digabung, maka kekecewaan ini berhubungan dengan pengkhianatan dari sebuah hubungan. Ya, dan pada akhirnya dia seperti menarik diri ya, mungkin malu sama kalian, mungkin karena ya dia tahu dia salah, tapi dia nggak ngerti dia mesti bagaimana ya. Mungkin dia sudah sering salah atau melakukan hal yang sama, sehingga kalau dia minta maaf sepertinya lucu. Kemarin udah pernah salah kayak gini, terus diulang lagi, sekarang masa mau minta maaf lagi dengan masalah yang sama. Jadi iya dia gengsi juga. Walaupun dia kangen pada akhirnya ya dengan kalian ya. Ya terkadang dia merenung, menarik diri, dan dia ingat dengan kalian. Yang pada akhirnya dia menjadi kangen. Rata-rata yang memilih kartu ketiga, ini hubungannya on off, atau sekarang justru dalam kondisi jeda. Atau mungkin yang masih bersama, masih berkomunikasi, tidak begitu intens seperti sebelumnya.
Dan kalian adalah seseorang yang kuat di sini. Baiklah. Apa yang ingin dikatakan atau diungkapkan kepada kalian dari lubuk hatinya yang terdalam? Misteri apakah yang disimpan dari dalam hatinya untuk kalian? Dia ingin meminta maaf kepada kalian. Ada the stars di sini. Ya, dia meminta maaf. Bagaimana? Apakah kalian akan memaafkan seseorang yang spesial ini? Jika tidak spesial, tidak mungkin ya kalian sampai sakit hati atau sampai marah. Mungkin kalian sampai ya jengkel atau yang sampai dalam seperti ini. Kalau tidak sayang itu tidak mungkin ya. Bagaimana? Apakah kalian akan memaafkan seseorang yang ya sudah menyakiti kalian ini? Oke, pilihannya saya kembalikan kepada kalian. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, yang ingin dia ungkapkan adalah dia ingin dimaafkan olehmu. Kamu sangat berarti dan spesial di dalam hati dan hidupnya. Ya. Baiklah. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, sekian dulu. Semoga kalian bisa mengambil keputusan yang terbaik. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.